Shalom, selamat datang di kanal Timothy Muham. Hari ini kita akan menyelami sebuah tema yang luar biasa dalam Lala Preh Terangna, yang artinya cahaya yang terus bertambah. Kita akan membongkar nih, apa bedanya sekedar aktif di gereja dengan benar-benar mengenal Allah yang sanggup mengubah hidup kita dari akarnya? Oke, yuk kita mulai dengan jujur. Coba lihat pertanyaan ini. Mungkin ini pertanyaan yang agak menusuk ya, tapi ini penting sekali. Mungkin Anda ini orang yang paling sibuk di gereja, terlibat di sana-sini. Tapi jujur deh, saat Anda sendirian, lihat cermin, apakah Anda masih melihat orang yang sama? Dengan pergumulan yang itu-itu lagi, dari tahun ke tahun? Kalau iya, Anda nggak sendirian, dan pembahasan ini untuk Anda. Nah, inilah paradoks yang sering banget terjadi. Kita itu sering terjebak dalam asumsi. Kita pikir, oh kalau saya sibuk dengan kegiatan gereja, pasti saya mengenal Tuhan. Atau, saya sibuk buat Tuhan, berarti saya diubahkan oleh Tuhan. Padahal, kenyataannya gimana? Banyak dari kita cuma punya jadwal yang super padat, tapi hidup kita kosong dari perubahan yang sejati. Kita punya gereja yang penuh program, tapi miskin transformasi. Jadi, untuk membereskan kesalahpahaman ini, kita harus kembali ke dasarnya. Yuk kita bangun lagi fondasi yang kokoh dengan mendefinisikan ulang apa sih artinya mengenal Allah itu menurut Alkitab. Ini adalah titik awal dari segalanya. Menurut Alkitab, mengenal Allah itu bukan soal absensi, bukan soal jabatan di gereja. Sama sekali bukan. Ini soal sebuah kehidupan yang setiap harinya diatur oleh kehendaknya yang penuh dengan kebenaran dan keadilan. Ini adalah pergeseran fokus total dari apa yang kita lakukan untuk Tuhan menjadi siapa diri kita di dalam Dia. Coba kita lihat teladan Abraham. Tuhan memilih dia bukan supaya dia mewariskan ritual-ritual loh, tapi supaya dia mengajarkan anak-anaknya untuk tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Fokusnya itu warisan karakter dan ketaatan, bukan cuma tradisi keagamaan. Tujuannya, generasi yang hidup dalam kebenaran. Jadi, ini dia poin utamanya ya. Semua aktivitas gereja kita, ibadah, persekutuan, pelayanan, itu semua hanyalah sarana, alat. Bukan tujuan akhir. Tujuan yang sesungguhnya, transformasi. Sebuah kehidupan yang diubahkan dari dalam keluar, yang akhirnya menghasilkan buah yang sejati. Sekarang, mari kita gali lebih dalam lagi dengan melihat Amsal pasal 4. Kitab ini memberikan sebuah gambaran yang sangat-sangat jelas tentang hidup kita. Sebuah persimpangan yang menawarkan dua jalan, dan tentu saja menuju dua takdir yang sangat berbeda. Di satu sisi, ada jalan orang benar. Ini perjalanan yang digambarkan seperti cahaya fajar, yang makin lama makin terang. Pemahaman terus bertambah di setiap langkah. Tapi di sisi lain, ada jalan orang fasik. Ini seperti berjalan dalam gelap gulita, tersandung, tapi bahkan gak sadar apa yang bikin mereka jatuh. Hidup dalam sebuah ilusi rohani yang berbahaya, merasa semuanya baik-baik saja. Nah, ini memaksa kita untuk memeriksa motivasi kita sendiri. Kenapa sih kita memilih untuk ikut Tuhan? Coba kita jawab sejujur-jujurnya. Apakah kita ikut Dia supaya dapat berkatnya? Pertanyaan ini benar-benar menusuk langsung ke jantung iman kita. Kita harus luruskan pemahaman ini. Ketaatan itu bukan tiket menuju kemakmuran materi. Justru Alkitab itu penuh dengan kisah orang-orang saleh yang menderita. Lihat saja Ayub, Paulus, bahkan Tuhan Yesus sendiri. Kita mengikut Tuhan karena Dia adalah Tuhan. Titik. Bukan demi imbalan. Kalau kita dapat berkat, itu anugerah, bukan tujuan yang kita kejar. Sekarang, kita sampai pada epicentrum dari semua perubahan. Inti dari seluruh pengajaran ini. Kalau Anda cuma bisa ingat satu hal saja dari pembahasan kita hari ini, pastikan itu adalah hal yang ini. Amsal 4 ayat 23 memberi kita perintah yang paling utama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan ya, perintahnya bukan jagalah perilakumu, tapi jagalah hatimu. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan, kita katakan, bahkan kita pikirkan, itu semua sumbernya dari sini, dari hati kita. Inilah kuncinya. Masalah kita yang sesungguhnya itu bukan kurang aktivitas, tapi kondisi hati kita. Seseorang bisa saja melakukan semua hal yang benar dari luar, kelihatan rohani, tapi kalau hatinya tidak terjaga, pada akhirnya seluruh hidupnya akan melenceng dari jalan Tuhan. Dan kita harus super jelas soal ini. Menjaga hati, mengubah hati, itu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Nggak akan bisa. Disinilah Kristus menjadi pusat dari segalanya. Yesus bukan sekedar guru hikmat.
Dia adalah hikmat Allah itu sendiri. Tanpa karyanya yang membarui hati kita lewat kelahiran baru, semua ajaran Amsal ini cuma jadi daftar aturan moral yang mustahil kita penuhi. Transformasi sejati itu hanya terjadi oleh kuasa Injil. Oke, jadi gimana cara kita menerapkan semua ini secara praktis? Yuk kita bawa teologi ini turun ke kehidupan nyata. Misalnya, dalam cara kita memandang perayaan-perayaan di gereja, seperti ulang tahun persekutuan atau yang biasa kita sebut HUT kategorial. Kita perlu berani bertanya sama diri sendiri, apakah perayaan-perayaan ini cuma jadi rutinitas sosial saja? Kumpul-kumpul, makan-makan, seremoni, selesai? Atau apakah kita benar-benar memakainya sebagai momen untuk berhenti sejenak dan melakukan evaluasi rohani yang jujur, baik secara pribadi maupun sebagai satu komoditas? Nah, waktu kita evaluasi, ini pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya kita ajukan. Bukan, sudah berapa banyak acara yang kita buat, tapi apakah hidup saya semakin terang? Bukan, seberapa aktif keluarga saya di gereja, tapi apakah keluarga saya benar-benar hidup dalam firman Tuhan? Langkah-langkah ini bisa membantu kita mengubah aktivitas jadi transformasi. Mulai dari yang paling dasar, prioritaskan ibadah keluarga, lalu perdalam firman lewat studi Alkitab yang serius, seperti PA atau PJJ, bangun disiplin rohani pribadi, dan yang terpenting, selalu ingat, semua ini adalah sarana, bukan tujuan akhir. Dan ini adalah peringatan terakhir yang sangat penting, jangan tertipu. Seseorang bisa terlihat sangat aktif, sangat religius, tapi hatinya tidak pernah sungguh-sungguh berubah. Ingat ini baik-baik, iblis itu tidak takut pada gereja yang sibuk, ia takut pada gereja yang diubahkan. Mari kita tarik kesimpulan dari seluruh pembahasan kita tentang lala preterangnain. Intinya begini, cahaya yang terus bertambah dalam hidup kita itu tidak datang dari jadwal yang padat. Cahaya itu adalah buah dari sebuah relasi yang sejati dengan Tuhan, di mana hati kita terus-menerus dibentuk dan diterangi oleh firman-Nya. Coba renungkan kalimat ini baik-baik. Sebuah gereja bisa penuh sesak dengan kegiatan, tapi kosong melompong dari pengenalan Allah yang sejati. Kita bisa membangun program-program yang luar biasa, tapi kalau itu semua tidak menghasilkan orang-orang yang hidupnya diubahkan, ya semuanya itu sia-sia. Pada akhirnya, pesannya sederhana tapi sangat mendalam. Terang yang sejati itu lahir bukan dari kesibukan, tapi dari hidup yang sedang diubahkan. Jadi yang kita kejar seharusnya adalah transformasi, bukan sekedar aktivitas. Di sanalah kita akan menemukan cahaya yang terus bertambah terang. Jika pengajaran ini memberkati dan menantang Anda, dukung kami dengan subscribe kanal YouTube Timothy Muham, aktifkan loncengnya, dan bagikan pembahasan ini kepada orang lain. Mari kita bersama-sama sebarkan kebenaran ini, supaya lebih banyak lagi orang yang beralih dari sekedar aktivitas rohani, menuju sebuah kehidupan yang benar-benar diubahkan dalam terang Kristus.